Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pada tahun 2006, di tengah lahan pertanian yang subur, PT Lapindo Brantas memulai proyek pengeboran gas bumi di sumur Banjar Panji 1, sebuah aktivitas industri yang tampaknya berjalan normal, tanpa tanda-tanda bahaya besar yang akan terjadi. Berdasarkan dokumen rapat teknis PT Lapindo Brantas, PT Medco Energi sebagai pemegang saham 32% saham Lapindo sudah memperingatkan agar operator segera memasang selubung pengaman atau casing berdiameter 95,8 inci. Namun sayangnya, peringatan itu diabaikan dan pengeboran terus dilakukan hingga mencapai kedalaman 9.297 kaki. Pada tanggal 29 Mei 2006, secara tiba-tiba tanah mulai retak dari celah-celah kecil. Semburan lumpur berwarna gelap disertai dengan sejumlah ledakan yang terjadi di beberapa rumah warga sekitar. Lumpur panas menyembur hingga ketinggian sekitar 8 meter dari permukaan tanah dengan suhu mencapai 60 derajat Celcius. Volume lumpur yang keluar mencapai sekitar 100.000 meter kubik setiap harinya. Hari demi hari, semburan lumpur semakin membesar. Pemerintah pun turun tangan mengirim bantuan dan membentuk tanggul darurat. Bulan November 2006, semburan lumpur panas tersebut telah menutupi area seluas sekitar 250 hektar. Desa-desa sekitar terendam, jalan raya, rel kereta api, hingga rumah warga tenggelam dalam lumpur. Pada Agustus 2006, warga dievakuasi sebanyak 25.000 jiwa mengungsi. Ada 10.426 unit rumah terendam lumpur dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur. Akibatnya, lebih dari 60.000 orang kehilangan tempat tinggal, anak-anak berhenti sekolah, lahan pertanian tak bisa digarap, dan aktivitas ekonomi lumpuh, menyebabkan kerugian lebih dari 4 miliar dolar Amerika Serikat. Krisis ini menjadi bencana nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan mulai dari membangun tanggul raksasa, membuat kolam penampungan lumpur, dan menyalurkan lumpur ke Sungai Porong. Namun, semburan tak juga berhenti. Bencana ini terus berlangsung tanpa kepastian kapan akan berakhir. Hingga saat ini, lumpur Lapindo masih menyembur keluar. Terdapat dua versi penyebab. Pertama, kegagalan teknis dalam pengeboran, yakni tidak dipasangnya casing pelindung atau selubung baja pada kedalaman tertentu, menyebabkan tekanan bawah tanah tak terkendali dan menyebabkan semburan. Kedua, bahwa semburan disebabkan oleh aktivitas tektonik dan gempa di Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006. Ketidakjelasan ini memperumit pertanggungjawaban dan penanganan krisis. Lumpur Lapindo mengajarkan bahwa setiap kegiatan industri memiliki resiko besar jika tidak disiapkan dengan baik. Perencanaan, etika profesi, dan manajemen risiko harus menjadi prioritas utama bagi setiap engineer dan pemimpin proyek. Sebagai seorang engineer, pendekatan harus mencakup perencanaan risiko, penguatan SOP, pemantauan geoteknik real-time, pemilihan lokasi yang aman, penerapan etika profesi, serta inovasi teknologi berkelanjutan. Kasus ini tidak hanya mengungkap kelemahan dalam aspek teknis pengeboran, tetapi juga menunjukkan kurangnya kesiapan manajerial dan lemahnya kepemimpinan dalam menangani krisis multidimensi yang kompleks. Krisis lumpur Lapindo dapat dikategorikan sebagai masalah yang tidak terstruktur, yang memerlukan pendekatan adaptif, multidisipliner, dan partisipatif.
Jangan sampai sejarah ini terulang kembali.